warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari Cilegon dengan channel baru nih ya, channel baru. Channelnya namanya Lakewedi. Apa tuh Lakewedi itu? Apa kamu tanya dulu? Oh, Lakewedi itu bahasa Cilegon. Oh, bahasa asli. Cilegon. Oke. Artinya itu nggak takut lah intinya. Sebenarnya? Tidak takut. Sebenarnya ya kalau gua sih jujur aja maaf ngomong ya nggak berani, bukan nggak takut. Lo dulu? Sama. Terus kenapa lu pada nekat bikin channel ini? Kenapa gue tanya lu kenapa nekat? Keren aja gitu ya. Kelihatan Biar, berani. gitu biar orang-orang nanya gitu aja sih, biar ditanya orang. Oke, lanjut. Gong. Ya jadi di channel ini kita ini coba untuk coba menelusuri tempat-tempat mistis atau ntar mungkin kita juga coba cerita tentang pengalaman orang. Bisa. Dari pengalaman orang, oh gue pernah kayak gini, nah kita coba narasiin gitu biar teman-teman yang lain juga tahu. Ya intinya tentang mistis lah gitu. Tapi jangan dipikir kalau kita juga berani gitu, sebenarnya takut juga gitu ya kan. Ini gemeteran juga. Ya, sebelumnya mungkin perkenalan dulu ya. Nama gua Dika, tapi gua lebih suka namanya di G-Fat. Kenapa Fat ya? Karena gua gendut gitu. DG itu inisial gua. Gua dari Cilegon. Coba merintis nih dari YouTube, siapa tahu menghasilkan. Amin. Amin ya Allah. Selanjutnya dengan siapa? Kalau nama gua Eka, cuman lingkungan gua banyak manggil gua Dul. Dul. Jadi panggil aja gua Dul. Oke, kalau gua nama asli gua Galih, cuma biasa teman-teman di Cilegon manggil Pepeng. Pepeng, nggak apa-apa, oke. Balik lagi ke si DG tuh. Nah, kita kemarin udah coba menelusuri satu tempat. Perjalanannya juga lumayan dari tempat teman kita yang di sana ke lokasi gua apa namanya? Lupa gua Lawang Sketeng. Lawang Sketeng. Gua Lawang Sketeng itu ya lumayan sih, kalau yang suka hiking itu demen banget lah gitu ya. Apalagi kondisi habis hujan kan. Lumayan capek, 40 menit lah ya. Kurang lebih Pendakian. Iya pendakiannya kira-kira 40 menit sampai gua itu ya. itu belum puncak ya. Belum puncak karena baru sampai gua kan. Ketinggiannya nggak tahu berapa lah. Kira-kira berapa tuh? Lo kan lo anak gunung nih. Itu sih kayaknya masih Menurut lo. 1000 juga kayaknya belum ada sih. Belum ya, 800 mungkin. Iya, mungkin segitu. 800 meteran lah ya. Cuma karena pertama malam. Terus yang kedua jalurnya kan bukan emang dibuat untuk akses ke sana kan jalurnya. Belum ada jalur lah ibaratnya. Jadi kita juga masih ngeraba-raba lah jalannya juga. Yang tahu kan emang guide-nya juga kan, tahu jalannya. Lumayan asik lah. Kita di sana juga banyak kegiatan, pengalaman perjalanannya juga sedikit Banyak interaksi juga ya. banyak interaksi lah. Oke, kayaknya biar nggak lama-lama ya kita langsung lihat perjalanan kita ke sana aja ya. Ya, awal-awal ini ya masuk hutan nih. Di sini juga gua sih udah mulai mulai perasaan deg-degnya di sini nih. Hawa-hawanya nih udah mulai ya bisa dilihat lah dari teman-teman juga mukanya. Pandi di Mas. Yang ini nih yang pas kita mulai edit ya yang ada suara nih ya gue sih nggak bisa bilang itu suara siapa gitu. Tapi kalau menurut lo gini,
menurut lo aja, pandangan lo berdua nih, kira-kira itu suara apa sih gitu? Apakah suara dari tim kita? Menurut lo dulu deh. Ya, kalau gua kan Gimana, karena Ge? gua kan selalu di belakang nih sama Reno nih. Reno itu siapa gitu? Reno itu kameramen kita kan. Kameramen. Kita selalu di belakang nih. Gue di depan kan? Nah, lu di depan jauh lah. Gua di belakang berdua nih. Ya, gua tau lah ketawanya dia gimana. Karena gini, jadi di situ yang setelah kita coba-coba edit kan ada 3 suara tuh di situ tuh. Ada ketawa yang nggak tahu punya siapa, ketawa yang gua anggap itu ketawa Reno, tapi ada lagi double sedikit kayak berbarengan sama seperti suara awal. Jadi kalau gua dengar suara kalau gua bisa contohin suara Reno gini hahaha gitu. Kalau yang pertama sama yang kedua yang terakhirnya itu kayak gitu. Jadi kayak nggak mungkin lah kalau misalkan Reno, karena kan yang di terakhir ini kan hampir berbarengan dengan masa nggak bisa gitu. Nggak mungkin lah ya. Mungkin gitu. Cuman ya gua nggak tahu itu suara. Itu frekuensinya rendah atau tinggi banget? Ya, menurut jujur, lo? waktu pas jalan ini mah nggak kedengar sama sekali. Iya, aku juga nggak dengar karena gue di depan ya. Kan ini nih di pas bagian ini lo sama Reno berdua nih. Iya, di Ya, belakang. suara lo pun kerekam juga tidak seperti suara itu. Karena gini, suaranya kalau menurut gue ya, suaranya tebal, rendah, pitch-nya itu apa? Rendah, dan kayaknya dekat dengan mic. Iya. Ngerti nggak lo? Kayak dekat dengan si Reno. Iya. Padahal dua orang terakhir itu dari rombongan kita, DG sama Reno terakhir, Iya. karena Reno sengaja ngambil shoot kita dari belakang Iya. untuk melihat track. Mm-mm. Kan kita megang ada kurang lebih 2 kamera, 3 ya? 1 sama handphone ya kalau nggak Iya. salah. Karena gue megang di depan tuh sama Iya. si Dodot tuh yang tukang gambar kita nih teman-teman. Jadi si Reno ini sama si DG itu di belakang. Nah makanya pas kita sih lagi jalan nggak karena suasana itu sangat hening ya. Binatang pun nggak ada, suara jangkrik, nangan, apapun itu nggak ada, cuma ada suara kita doang. Makanya pas kita terakhir lagi cek pas edit, wah ini suara gitu kan. Jadi ya kalau buat gue sih alhamdulillah gitu. Jadi jerih payah kita dan keberanian kita nggak sia-sia gitu. Ya kalau gue sih di titik awal itu dulu aja. Iya. Bersyukurnya gitu ya. Dan yang lebih bersyukur kita selamat. Iya. Karena kita jujur, buat gue sendiri, gue ini pertama kali ya, maksudnya penelusuran naik gunung ini buat gue pertama kali. Kalau lo kan udah sering tuh. Iya, karena gini. Karena Gini lah. Kalau menurut keilmuannya kan, kalau malam itu kan tumbuhan itu kan juga mengikat oksigen, Iya. bukan menghasilkan oksigen. jadi rebutan lah ya. Jadi kita itu rebutan, otomatis akan lebih capek, oksigen akan menipis, itu wajar. Cuman karena ditambah lagi emang mungkin tempatnya kayak gitu. Nah di sini juga ada footage sedikit nih yang jadi kita sempat manjat-manjat tebing kecil juga ya, seru sih. Batu kali kalau menurut gue sih gede banget itu Batu batu sih. gila. Dan bingung tuh batu bisa ada di situ ya, gede banget. Iya. Gitu. Terus Nah yang kurang ajarnya kenapa kita ngikutin Nah, iya makanya gue mau bilang terus katanya si DG lewat samping. dengan jam terbang bro. seenaknya sendiri gitu. Tuh lo lihat gue kan, gue tadi bisa gitu sih, tapi ya udahlah gue kasihan tangan lo dari ini. Tapi ya Kasihan. si DG kan megang kamera karena DG itu masih Reno itu adalah orang terakhir. Jadi dia yang suara tadi ya kalau menurut gue emang suara penampakan sih gitu, makhluk goib lah kalau menurut gue. Nah ternyata pas gua ngeliat ke kiri lagi ternyata ada jalan landai gitu, nggak perlu ngelewatin batu Iya. itu gitu. Ya udah gua lewat sini kan aneh gitu, jadi orang ngapain. Karena emang lu sengaja sih menurut gue. Capek-capek. Kalau menurut gue lu sengaja. Kang Jana pun sendiri manjat batu, gitu kan ya. Lu dengan enaknya lu cuma lewat. Pala lu, hai. Gue udah ngos-ngosan lagi gue. Gila. Ya seru, jadi ya biar nggak capek lah intinya gitu. Gue juga ngeri juga bercanda-bercanda di tempat kayak gini sebenarnya. Cuman ya seru aja gitu. Oh kita istirahat dulu ya? Sempat istirahat Sempat berapa istirahat kali, dulu 2 ya? kali. Karena dia nggak kuat isi dulu kalau nggak salah ya. Iya. Kalau nggak salah dia nggak kuat. Lemah. Ini turunnya agak pengen sih.
Iya. Ini nggak apa-apa jangan kolor gue sih. Aduh, gua nggak kuat. Bantuin saya. Kang, guys, truk dulu. Lagi beli gayaan ekstrim. Tutup Tupperware. Lumayan treknya. Oke, curam. Gila curam banget Kang ya. Kita ini jangan ke situ ya. Tapi gila curam banget Kang ya. Kita ini jangan Gak usah kan. stop dulu. Ini kan baru pertama kali. Beberapa meter. Sampai duduk ya dia di bawah itu ya, di tanah itu dia. Ampun. Kalau ngomong Kita urusan jangan ajak dulu ya. Nggak usah sih. Nggak usah ya? Kalau buat gua sih. Males gua. Gua yang Repotin. Gitu. Beneran dikit-dikit ngeluh, capek. Udah sampai belum dikit nanya. pengen gua ngomong kasar di sini. Jangan ya. Kasar tuh. Kasar. Ngomong. Iya. Nah kita nih udah nyampe nih, awal-awal baru datang nih ya, ngelepas inilah penat, pegal, letih, lesu kayak Lebay. ini ya apa, udah nyampe goanya nih di belakang ini belum kelihatan, baru nyampe ini tepatnya. Nah yang herannya lagi, selama perjalanan nih kan kita tuh pengap, gua lah, bukan kita lah, nggak tahu kalau lo berdua gimana, kan pengap nih, capek, tapi gua ngerasa pas udah sampai sini nih kok kayaknya adem, enak gitu, kayak nggak ada, bukan nggak ada rasa ngeri sih, ngeri mah masih ada, cuman maksudnya lebih nyaman aja ya. gitu. Nih gue juga ngerasain hal yang sama, nyaman banget, nggak tahu kenapa. Kayaknya auranya beda banget sama di jalur tengah tadi itu ya. Iya, Beda banget. Sebelum penelusuran, gua sebenarnya sudah mengkondisikan dengan Kang Jana itu tersebut ya, meminta izin ya, pastinya gue minta izin, Kang gimana nih kalau gue dan teman-teman dari Lakwod ini pengen main ke sana gitu kan. Kita pengen tahu sih sebenarnya ada situs apa di sana. Nah, dia sih ngomong katanya di daerah kita di Pabuaran Anyar itu kita ada satu situs, sebutnya Gua Lawang Seketeng katanya. Nah, gua ini memang jarang diakses oleh orang-orang pada umumnya, tapi ada beberapa orang yang ingin mendalami ilmu-ilmu penulagan ya kayak gitulah ya, banyak yang pada duduk. Kalau Kang Jana bilang duduk, tapi kalau pengertian dari gua adalah mereka itu semedi, bertapa di situ sampai waktu yang ditentukan gitu. Nah, untuk punya hajat apapun gitu ya. Nah, gue mulai tertarik tuh di situ. Oke lah, gue bilang oke, gue sama tim kesana Kang. Kira-kira gue harus perlu minta izin siapa lagi? Oh enggak, saya aja. Ya udah, makanya gue koordinasi sama beliau. Nah terus gue melakukan sedikit kontak batin dulu ya, maksudnya sama yang gue nggak bilang penguasa ya, tapi memang yang dituakan di sana di area Gua Lawang Seketeng ini. Itu ada namanya sesosok harimau yang umurnya juga sudah sangat tua. Jadi di sana itu ada 12 harimau yang menguasai atau yang dituakan di area lokasi yang kita kunjungin khususnya. Nah, yang paling tua adalah namanya Mbak, gue nyebutnya sih Mbak Umpong. Nama aslinya dia nggak mau dikasih tahu ya. Gue nyebutnya Mbak Umpong, dia macan yang sudah sangat tua sekali. Sosoknya macan. Nah terus gue komunikasi sama beliau, akhirnya diizinkan, diterima dengan baik juga di sana. Kita ya alhamdulillah kita juga selamat juga ya nggak, tapi ya memang sebelumnya kita harus berdoa juga ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebelum melakukan ini kita sudah berdoa dulu, cuma kita nggak shoot ya kayaknya, kita nggak videokan ya. Jadi saat itu semua berdoa, seluruh tim kita tuh kalau nggak salah berapa orang ya? Gua, DG, berenam. Dul, Reno, Dodot, Kang Jana, berenam doang ya. Kita berenam melakukan doa bersama sebelum ini. Nah, terus nyampe lokasi gue melakukan bukan pamitan lagi ya, maksudnya bukan permisi lagi, tapi
gue ingin menanyakan sesuatu sejarah. Alhamdulillah gue diberikan souvenir sama Mbah Pompong gitu, nggak banyak, cuma ada beberapa, nanti lo bisa ngeliat semua gitu di cuplikan videonya. Nah ini gue memang jadi gini, gue memang ada satu benda yang gue harus punya buat gini, gue buat jaga-jaga, bukan gue percaya juga nih bro sama benda enggak gitu, tapi ya gue ini manusia punya keterbatasan, jadi gue punya trisula ya, trisula, jadi ya trisula itu yang banyak memberikan kontribusi juga nih, karena jujur gue juga kalau polos juga gue juga nggak bisa, nggak kuat, karena di situ juga ada satu kemunculan ya, bahwa ada apa itu, jadi ada asap ya, jadi ada asap juga, karena itu memang lintas dimensi, lintas energinya juga gitu kan, jadi bertabrak itu sih. Nah ini asapnya nih kan, mana nih, coba aku lihat, nah, ada juga ya, gue nggak kelihatan juga kali ya. nah jadi kan setelah penarikan tuh kita pulang nih kan, udah malam juga itu kan, udah jam berapa tuh, udah jam 1 kali ya, jam 1-an kali ya. Kita turun tuh, nah ini gue juga bingung nih, nggak tahu kita kesasar, nggak tahu emang itu jalurnya. Ada pohon asem, ya ada pohon asem kan. Coba yang lebih jelas pepeknya, yang ini deh, yang jelasin deh itu. Gue juga bingung dah masalah yang terakhir itu. Oke, jadi waktu kita memang jalannya sedikit melenceng ya, karena gue di depan sama Kang Jana tuh sempat bilang, ih kayaknya melenceng nih Lih, dia bilang gitu kan. Ya udah deh, gue bilang udah apa-apa Kang, lanjut aja. Nah tapi kita begitu turun, nggak jauh itu jalur kita saat naik. Cuma di situ gue tertarik dengan satu pohon asem yang dia berdiri sendiri. Ntar bisa dilihat di videonya. Ada batu besar dan itu ada sumur kecil juga tuh, kayak mata air entah apa gitu ya. Dan itu Dodot juga kepleset tuh di situ. Kepleset. Nggak kerekam terus saya. Sayangnya nggak kerekam. Jadi karena memang gelap banget. Nah, yang membuat gue tertarik sama pohon asem itu karena di situ spot yang energinya kuat. Jadi banyak banget Mrs. K dan tikumnya itu ya, situ ya. tikumnya. Jadi ya gue tertarik gitu karena gini, ada satu energi yang ngebuat gue kayaknya bukan aneh, cuma unik gitu kan. Makanya gue coba ke situ, gue coba terawang, ternyata ada satu benda. Nah alhamdulillah gue juga dapat bendanya, namanya adalah getah katilayu gitu. Biasanya orang-orang yang mancing tuh nyari tuh getah katilayu. Dan alhamdulillah Buat apa tuh? Katanya sih untuk narik ikan ya, jadi buat apa, biar ikan tuh mau lah, Senang gitu. senang. Nah gue sih belum pernah nyobain karena gue nggak doyan mancing, tapi karena menurut gue belum punya gitu, getah katilayu ini gue belum punya, jadi ya gue pengen ambillah gitu. Dan alhamdulillah dapet getahnya, nggak terlalu kecil nggak terlalu besar gitu. Itu juga sempat nggak lama juga ya, Nggak lama sih. sebentar ya maksudnya. Prosesnya sih. Oke, nih sekarang kita mau Ya kita coba liatin hasil oleh-oleh yang kita dapat dari sana gitu. Gitu Dul, aja kali ya lebih. lo jangan buka dulu deh. Biar lebih enak. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini yang pertama kita dapat ya. Ini ya. Bentuknya gini. Wah, Keris ya. Keris. Gagangnya itu bentuk orang ya, kayak orang gitu ya. petapa apa gimana ya ini? Ini yang nggak tahu lah, bentuk orang lah gitu. Ada kepala, ada kuping, ada mata, ada mulut, tangan. Ini jelas orang lah. Nah ini pas gue pertama dapat itu dia kotor banget ya, Iya, kotor banget, warnanya hijau, ada hitam gitu lah, pokoknya warnanya warna-warna ini apa? Korosi. ya, jadi udah karena penuaan nih, jadi karena memang udah karat ya, jadi karena terus ternyata begitu kita nyampe rumah Kang Jana, sama Kang Jana digosok lagi, jadi ya
Jadi baru nih kelihatan nih bentuk aslinya, ternyata nih gambar naga gitu kan nih, kelihatan juga nih gitu. Nih ya guys, nih krisnya ada ya. Nah, ini getah hati layu. ini kalau di center tembus ini. Jadi ini memang bener-bener getah nih teman-teman. Ini enteng banget nih, rada lengket juga ya kayak. Karena memang dasarnya getah tuh memang begitu, jadi lengket. Sama ada hasil dari gambarnya dodot. Nah ini yang pertama kali di bawah ini. Gambar pertama ini kata dodot. Ini tuh yang dia lihat pertama kali di awal kita masuk ke hutan ya teman-teman. Nih gua kasih tau kenapa gua nggak sebut yang seperti orang sebut biasa, karena gini, mereka itu bangsanya bangsa yang sangat narsis. Jadi kalau misalnya lu semua pada kumpul terus lu pada cerita, itu mereka suka datang, gue dipanggil, mereka nggak terpanggil dan mereka narsis, mereka akan hadir. Nah, makanya kayak nggak kenal si ruang Dul waktu ya, nggak kenal di dunia mereka tuh nggak ada namanya ruang waktu. Makanya dulu tadi pas si DG buka, dulu ngerasa sedikit merinding karena memang dia hadir dan gini, energinya dia itu udah ketanam ya. ketanam di gambar ini. Kenapa? Karena dari si Dodot menggambar itu yang sesuai dengan apa yang dia lihat, energinya, dan dia salurkan dan dia hadir sekarang ada gitu. Tapi ya insya Allah nggak kenapa-napa gitu. Makanya Iya, sampai sekarang dulu juga juga nggak enak juga. gitu. Karena dulu sedikit pemberani ya. Oke, gambar keduanya. Yang keduanya ini, kalau yang gambar kedua Nah, ini gue nggak bisa mendeskripsikan sebenarnya ini apa. Nah, jadi ini gini, ini Dodot tangkap saat dia di pertengahan perjalanan. Ya, di pertengahan perjalanan itu ada satu. Jadi gini, gue nggak tahu kenapa di hutan itu pohon tuh yang gede-gede itu berkelompok sendiri-sendiri. Ngerti nggak? Iya. Jadi yang gede rimbun itu sendiri. Nah, nanti ada pohon yang kecil-kecil gitu yang cuma tingginya cuma 2 meter paling ya, tinggi 2 meter. Yang lebih dari 2 meter tuh mereka sendiri-sendiri gitu. Nah, di sini sosok inilah, ini lebih tepatnya siluman ya. Dia badannya itu kelabang. Makanya pas saat Dodot gambar gue nanya, kelabang apa ya, lipan ya, kayak gitu-gitu deh. Gue pokoknya yang kakinya banyak itu ya. Nah, gue nanya sama Dodot, lo ngeliat badannya? Enggak mas, gue cuma ngeliat mukanya saat dia nongol begitu. Jadi yang sudah gambar Dodot pun sedikit shock ya saat melihat sosok ini, karena rada sedikit berdarah juga gitu. Dan ini sebenarnya nggak ada matanya, dia bolong, jadi kayak tengkorak, dia bolong gitu. Makanya Dodot gambarnya seperti ini. Karena ini yang Dodot ini rambut kayak tengkorak gitu, jadi dia ini tuh kecil, gepeng gini pipinya, kayak pokoknya kayak tengkorak. Kalau gue bilang kayak tengkorak, bolong, dan ada sedikit darah ya. Gitu. Jadi ya makanya Dodot cukup shock juga sih. Nah, jadi dua makhluk inilah yang sangat Dodot tangkap ya, karena kalau gue bilang mereka adalah dua sosok yang energinya cukup kuat untuk bisa Dodot lihat dengan jelas. Ya udah. Oke, gitu aja. Saksikan video selanjutnya. Jangan kemana-mana, melak ke Wedi.